salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vira Gasani Nur Adila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Angkatan 2017. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai isu global warming. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang tidak asing lagi. Kasus ini berawal dari kota Wuhan di Hubei, China, yang dikabarkan dengan penemuan virus corona tipe baru. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan kejadian tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEI. Hal ini, sejumlah negara mulai berbondong-bondong untuk melakukan upaya lockdown, yaitu sebuah strategi berskala nasional dengan tujuan mengurangi kontak sehingga diharapkan mampu memperlambat perkembangan virus. Bencana ini tak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga bagi sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, hingga pendidikan. Namun, bagi lingkungan sendiri, para peneliti menyebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan cenderung positif, meskipun terdapat penelitian yang berpikir hal sebaliknya. Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) pada akhir tahun 2019 telah menyatakan bahwa bumi telah berada dalam kondisi terpanasnya di dalam catatan sejarah. Pada tahun 2017 tercatat konsentrasi CO2 di atmosfer adalah 405,6 ppm. Sedangkan konsentrasi ini terus meningkat dan diikuti meningkatnya suhu bumi. Hal ini berdampak pada gelombang panas yang tersebar luas dan berlangsung lama. Permasalahan terkait perubahan iklim di Indonesia sendiri dan degradasi lingkungan tidak sedikit. Permasalahan mengenai deforestasi masih sering terjadi. Pada tahun 2019, negara ini mengalami bencana kebakaran hutan yang cukup besar. Menurut analisis Greenpeace, 3.403.000 hektar lahan telah terbakar. Batasan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 yang diikuti dengan pemberhentian berbagai kegiatan ekonomi, termasuk beberapa sektor industri, telah berkontribusi besar pada penurunan emisi global. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) merilis bahwa emisi CO2 dunia tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat karantina COVID-19 yang diterapkan di berbagai negara. Dari satelit NASA, Earth Observatory menunjukkan polusi NO2 di Wuhan, China menurun tajam. Tingkat polusi udara di New York juga berkurang 50% dan kualitas udara baik di China naik hingga 11,4%. Sedangkan emisi NO juga menurun di Italia, Spanyol, dan juga Inggris. Sedangkan kondisi di Indonesia sendiri menurut CREA, penurunan emisi maksimum sekitar 18,2%. Terdapat penurunan sekitar 40% untuk gas NO2 di Jakarta yang secara tidak langsung membuat langit ibu kota kita lebih cerah tanpa kabut asap. Meskipun emisi mengalami penurunan selama pandemi, akan tetapi belum ada perubahan yang terjadi secara luas. Sementara ketika beberapa negara telah menyelesaikan bencana ini dan melonggarkan pemberlakuan lockdown, kualitas udara akan kembali seperti semula atau bahkan semakin melonjak sebab penurunan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor akan diikuti oleh upaya recovery. Pemerintah dari seluruh negara sedang disibukkan melakukan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, serta pengelolaan sampah medis dan sampah rumah tangga yang semakin meningkat akibat dampak karantina selama pandemi. Dalam rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, terdapat salah satu tujuan mengenai penanganan perubahan iklim, dengan tujuan untuk mengambil aksi memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Karena perubahan iklim sendiri merupakan masalah yang benar-benar global dan kompleks dengan konsekuensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Solusinya akan memerlukan respon yang terkoordinasi secara global. Dalam hal upaya pengendalian pemanasan global di era pandemi seperti ini, tak hanya pemerintah yang bekerja, akan tetapi warga negara yang tinggal di dalamnya juga harus mengambil andil dalam pengendalian tersebut. Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pengendalian, sedangkan kita selain menjalankan kebijakan yang ada dengan baik, kita juga harus mampu melakukan upaya pengendalian tersebut yang diawali dari diri sendiri dengan beberapa kegiatan yang sederhana seperti mengurangi kuantitas air limbah dan menghemat
pemakaian air dengan cara mempersingkat waktu mandi atau mematikan keran air saat menggosok gigi. Hemat energi. Pemanas dan pendingin ruangan setidaknya menyumbang setengah dari penggunaan energi rumahan. Hal seperti ini dapat digantikan dengan ventilasi alami, seperti membuka jendela di pagi hari. Selain untuk mendapatkan angin yang sejuk, jika cahaya matahari pagi masuk ke dalam rumah, dapat membantu mengurangi tingkat kelembapan di dalam rumah. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan selanjutnya adalah speak up. Sering-seringlah menyuarakan mengenai betapa pentingnya isu lingkungan ini. Dengan selalu menyampaikan informasi mengenai bahaya pemanasan global, diharapkan kita mampu untuk menyampaikan informasi terupdate mengenai isu ini dan juga meluruskan suatu kesalahpahaman penangkapan di masyarakat. Dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat, serta tak lupa diiringi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, diharapkan secara perlahan isu pemanasan global yang ada semakin menurun, sehingga bumi akan senang mengetahui usaha yang dilakukan oleh makhluk yang tinggal. Penurunan emisi selama pandemi COVID-19 hanya efek jeda dan tak terencana, yang belum tentu bermakna pada perubahan kualitas lingkungan global jangka panjang. Jika pembangunan pilar ekonomi dan sosial tidak disertai pembangunan pilar lingkungan atau ekologi, maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit untuk dicapai. Global di era pandemi. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.